Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Putra Arnando dari kelas IP 4C. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi penugasan pada mata pelajaran perpustakaan dan arsip digital. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai materi filsafat teknologi dan membagi penjelasannya kepada 6 materi. Materi 1 akan membahas atau menjelaskan mengenai pengertian filsafat dan teknologi, serta pentingnya memahami filsafat teknologi tersebut. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang artinya mencintai kebijaksanaan. Filsafat adalah cabang ilmu yang membahas mengenai hakikat dan asal-usul alam semesta, nilai serta konsep dari pemikiran dan keberadaan manusia. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan dalam membuat dan menggunakan alat, mesin, dan teknik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi telah berkembang pesat dan selalu mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, seperti bidang kesehatan, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Pentingnya kita untuk memahami filsafat teknologi terletak pada dampak teknologi yang makin kesini semakin besar pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Memahami filsafat teknologi akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat dalam penggunaan teknologi dan mempertimbangkan dampaknya secara holistik, secara garis besar. Selain itu, memahami filsafat teknologi juga membantu kita memahami pandangan dunia manusia dan bagaimana teknologi mempengaruhi pandangan tersebut. Untuk selanjutnya, pada materi kedua, membahas mengenai sejarah dari filsafat teknologi dari zaman Yunani kuno hingga zaman kontemporer, di mana sejarah filsafat teknologi menunjukkan bagaimana manusia telah mempertimbangkan peran teknologi dalam kehidupan dan bagaimana pemikiran tersebut berkembang dari masa ke masa. Pada zaman Yunani kuno, filsafat teknologi diwakili oleh para filsuf seperti Plato dan Aristotle. Mereka mengembangkan pemikiran mengenai teknologi dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, moral, dan politik. Plato menekankan pentingnya teknologi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan makmur. Sementara Aristotle mengembangkan teori tentang hubungan antara teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Pada zaman kontemporer atau pada zaman modern, pemikiran tentang teknologi terus berkembang dan selalu dipengaruhi oleh revolusi industri dan kemajuan teknologi itu sendiri. Filsuf seperti Francis Bacon dan René Descartes mengembangkan pemikiran tentang teknologi sebagai alat untuk mengendalikan alam, meningkatkan kehidupan manusia. Immanuel Kant mengembangkan teori tentang bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kebebasan dan otonomi manusia. Lalu, filsafat teknologi semakin relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga kompleks tentunya. Filsuf seperti Martin Heidegger, Jacques Ellul, dan Hans Jonas mengembangkan pemikiran kritis tentang dampak teknologi pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta pentingnya mempertimbangkan etika teknologi dalam penggunaan teknologi. Sejarah filsafat teknologi menunjukkan bagaimana pemikiran manusia tentang teknologi telah berkembang dan selalu berkembang dari zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang, zaman kontemporer. Filsafat teknologi menjadi semakin relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pentingnya mempertimbangkan dampak etis dan sosial dari penggunaan teknologi tersebut.
Hal ini membuat filsafat teknologi menjadi semakin berguna dan bahkan mendesak. Dalam memahami sejarah filsafat teknologi, kita juga dapat memahami bagaimana pemikiran manusia tentang teknologi yang telah selalu berkembang. Dan kita sebagai makhluk modern juga harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menggunakan teknologi, meningkatkannya untuk kualitas hidup kita, dan menciptakan kebaikan bagi masyarakat secara luas. Untuk materi ketiga atau materi selanjutnya akan membahas mengenai konsep teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai materi sebelumnya, bahwa perkembangan teknologi juga harus kita perhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Maka dari itu pada materi kali ini saya akan membahas hal tersebut. Konsep teknologi adalah salah satu aspek penting dalam filsafat teknologi. Karena teknologi menjadi alat yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Teknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari pengetahuan ilmiah untuk tujuan yang lebih praktis. Teknologi dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, seperti teknologi informasi teknologi, terus ada teknologi informasi, teknologi energi, teknologi transportasi, dan teknologi medis, bahkan banyak lain-lainnya. Setiap jenis teknologi memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda terhadap masyarakat juga lingkungannya. Dampak teknologi pada masyarakat dan lingkungan menjadi perhatian utama dalam filsafat teknologi yang saat ini kita bahas. Penggunaan teknologi dapat membawa dampak positif pula negatif pada masyarakat dan lingkungan. Dan beberapa dampak positif teknologi pada masyarakat adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mempercepat kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup kita. Sebagai contoh yang bisa saya berikan, dampak positif teknologi terhadap masyarakat adalah memudahkan manusia saat ini dalam hal berkomunikasi, mengakses informasi, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya adalah dengan penggunaan handphone genggam dan internet yang memungkinkan manusia untuk terhubung dengan mudah pada orang lain di seluruh dunia. Atau teknologi otomatis yang membantu meningkatkan efisiensi produktivitas atau produksi di industri. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Contohnya, teknologi yang berlebihan dan tidak terkendali dapat membawa dampak buruk pada kesehatan manusia dan juga lingkungan tentunya, seperti radiasi elektromagnetik dari ponsel dan juga komputer yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, teknologi juga dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan, seperti polusi, pengurangan lahan hijau, dan perubahan iklim. Bahkan saat ini teknologi sudah mulai berdampak pada lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan dampak dari penggunaan teknologi sebelum menggunakannya. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dari penggunaan teknologi, seperti melakukan daur ulang, memilih produk ramah lingkungan, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Itu hanya sebagian kecil lah. Kita juga perlu mempertimbangkan etika dalam penggunaan teknologi dan menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan kesejahteraan manusia, pula kelestarian lingkungan. Untuk selanjutnya, pada materi keempat, pembahasannya mengenai hubungan antara filsafat dan juga teknologi, dengan fokus pada bagaimana teknologi mempengaruhi pandangan dunia
pandangan dunia manusia dan bagaimana filsafat membantu kita memahami dampak dari teknologi. Teknologi telah mengubah cara kita melihat dunia dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya, dengan kemajuan teknologi, kita saat ini dapat mengakses informasi secara global dan terhubung dengan orang di seluruh dunia. Teknologi juga telah memungkinkan manusia untuk mengatasi masalah yang sebelumnya terlihat sulit atau memang sulit, bahkan tidak dapat diatasi, seperti penyakit dan berbagai macam bencana alam. Namun, teknologi juga membawa dampak negatif terhadap pandangan dunia manusia. Teknologi mempengaruhi persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan ketergantungan pada mesin. Kita saat ini hidup di era di mana teknologi memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan kita, sehingga mengubah cara kita melihat dan memahami dunia. Dengan begitu, filsafat dapat membantu kita memahami dampak teknologi dan mengambil keputusan yang bijaksana dalam penggunaan teknologi dan penggunaannya. Filsafat dapat membantu kita mengembangkan perspektif kritis dan mempertanyakan kegunaan teknologi serta dampaknya terhadap masyarakat juga lingkungan. Filsafat juga membantu kita mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dengan menggunakan filsafat, kita dapat mengembangkan pandangan yang lebih luas tentang teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Misalnya, sebagai contoh, filsafat teknologi dapat membantu kita mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari penggunaan teknologi, pula mengatasi konflik antara nilai-nilai etika yang berbeda dalam penggunaan teknologi, dan mempertimbangkan implikasi sosial dari teknologi. Maka dengan pemahaman tersebut, hubungan antara filsafat dan teknologi sangat penting untuk kita pahami. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penggunaan teknologi. Filsafat dapat membantu kita memahami dampak teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan, serta membantu kita mengembangkan perspektif kritis dalam mempertimbangkan penggunaan teknologi. Dalam era di mana teknologi semakin memainkan peran penting dalam kehidupan kita, pemahaman akan hubungan antara filsafat dan teknologi menjadi semakin penting. Selanjutnya, materi mengenai etika teknologi, yang juga merupakan salah satu topik penting dalam filsafat teknologi. Hal ini disebabkan juga dikarenakan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya prinsip etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Sebelum itu, pertama-tama saya akan membahas tentang hubungan antara etika dan teknologi. Apa itu etika? Etika sendiri merujuk pada norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan teknologi merupakan aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan. Dan keduanya saling terkait, karena teknologi yang berkembang harus mengikuti aturan dan prinsip etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengembangan teknologi, etika harus diperhatikan untuk menghindari dampak negatif dari teknologi tersebut. Salah satu contoh etika dalam pengembangan teknologi adalah prinsip keamanan data. Dalam era digital seperti sekarang, data menjadi sangat penting dan rawan terhadap pencurian atau bahkan penyalahgunaannya. Contoh lainnya dalam pengembangan teknologi AI atau biasa kita sebut artificial intelligence. Etika menjadi sangat penting
karena etika AI mencakup berbagai aspek seperti hal-hal sebelumnya, yaitu privasi data, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Etika AI juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti diskriminasi, kesetaraan, dan pengaruh teknologi terhadap pekerjaan dan ekonomi. Oleh karena itu, etika dalam pengembangan teknologi harus memperhatikan hal ini dan mengembangkan sistem keamanan data yang kuat. Selain itu, etika juga harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi. Misalnya ketika menggunakan media sosial atau internet. Kita harus memperhatikan prinsip privasi dan keamanan data pribadi kita. Kita juga harus memperhatikan dampak penggunaan teknologi terhadap lingkungan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, teknologi juga berdampak pada lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia dalam produksi gadget yang dapat merusak lingkungan. Dalam penggunaan teknologi, juga harus memperhatikan etika dalam hal keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, pengembangan teknologi dapat meningkatkan kesenjangan sosial. Contohnya, seperti misal dalam hal akses ke teknologi yang hanya terbatas pada sebagian orang. Oleh karena itu, etika teknologi harus memperhatikan hal ini dan mengembangkan solusi yang adil dan inklusif bagi semua orang. Secara keseluruhan, etika teknologi sangat penting dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Etika harus diperhatikan dalam setiap tahapan dari pengembangan teknologi, mulai dari perencanaan, produksi, hingga penggunaannya. Dengan memperhatikan etika teknologi, kita dapat menghindari dampak negatif dari teknologi dan mengembangkan teknologi yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia serta lingkungan sekitarnya. Lalu untuk materi terakhir membahas mengenai tema transhumanisme dan teknologi masa depan. Konsep transhumanisme mengeksplorasi kemungkinan manusia menjadi lebih baik melalui penggunaan teknologi yang lebih maju. Ide ini mengusulkan bahwa manusia dapat mengatasi keterbatasan fisik dan intelektual mereka melalui pengembangan teknologi dan berpotensi menjadi spesies baru yang disempurnakan. Transhumanisme terkait erat dengan teknologi dan inovasi. Dalam konteks ini, teknologi adalah alat yang memungkinkan manusia untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Beberapa contoh teknologi yang berkaitan dengan transhumanisme meliputi nanoteknologi, bioteknologi, dan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence. Namun ada juga implikasi sosial dan etis dari transhumanisme yang perlu dipertimbangkan. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar, memperdalam ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi yang terlalu canggih dapat menghilangkan karakteristik kemanusiaan yang unik dan menghasilkan makhluk yang tidak dapat diakui sebagai manusia. Di masa depan, tantangan teknologi yang dihadapi manusia semakin kompleks, dengan beragam, seperti pemanasan global, kekurangan sumber daya, dan bencana alam. Namun potensi teknologi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut juga semakin besar. Teknologi dapat membantu dalam mengembangkan sumber daya terbarukan, memantau perubahan iklim, dan merespon bencana dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan tentang tantangan dan potensi teknologi di masa depan dengan lebih hati-hati. Dalam mengembangkan teknologi harus diperhatikan etika dan nilai-nilai manusia yang mendasar.
serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan cara ini, teknologi dapat digunakan untuk memajukan manusia secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas hidup semua orang. Dari materi yang telah dibahas tentang filsafat teknologi dan pentingnya memahami konsep tersebut, di mana kita sebagai masyarakat modern sebaiknya memahami mengenai sejarah perkembangan filsafat teknologi dari zaman Yunani kuno hingga masa kontemporer. Bukan hanya itu, kita juga dituntut untuk tahu apa itu definisi teknologi, serta dampaknya terhadap masyarakat juga lingkungan. Lalu ada hubungan antara filsafat dan teknologi, serta konsep transhumanisme dan teknologi manusia dan teknologi masa depan. Kesimpulan yang bisa saya berikan, filsafat teknologi sangat penting untuk dipahami sebagai mana kita masyarakat. Karena teknologi berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, teknologi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar. Sehingga memahami konsep filsafat teknologi dapat membantu kita memikirkan dan menghadapi dampak-dampak tersebut. Selain itu, memahami etika dan pengembangan teknologi juga penting untuk memastikan bahwa teknologi dikembangkan dengan cara yang bertanggung jawab, pula bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perkembangan teknologi di masa depan, konsep transhumanisme menjadi hal yang semakin relevan. Potensi pengembangan teknologi di masa depan sangat besar, tetapi juga harus diimbangi dengan perhatian pada dampaknya untuk manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus terus memperbarui pengetahuan kita tentang filsafat teknologi dan berpartisipasi dalam diskusi tentang pengembangan teknologi secara bertanggung jawab guna menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Ya, segitu saja pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.